Permisi. Ya, Misi Bu, sama Ibu Like ya. Akhirnya kita bisa ketemu nih. Aku bisa berjumpa sama Ibu Like dengan kesibukannya tentunya. Perempuan tangguh, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Like, seorang abdi negara juga ya Bu ya. Ibu di sini sebagai apa nih Bu? saya seorang perawat, Mbak. Merawat pasien-pasien di rumah sakit jiwa ini. Terus? Kebetulan kita ini nama ruangan yang kita tempati sekarang ini ruang UPIP nih. Unit Pelayanan Intensif Care untuk Pasien. Pasien-pasien yang kalau di rumah sakit jiwa ini dikatakan pasien gaduh gelisah. Kebetulan saya kepala ruangannya di sini. Ruangan kita ini kebetulan baru di launching, baru dibuka. Karena kemarin tuh masih sempat disatukan antara perempuan sama laki-laki, tapi sekarang kita Sudah dipisahkan ya memang Bu sudah ya? dipisahkan. Nah, seorang abdi negara ya Bu, tentunya banyak sekali nih aktivitas-aktivitas yang cukup menguras waktu tentunya. Gimana nih, setelah ini udah berapa lama nih jadi abdi negara Bu? Saya kalau kerja mulai dari tahun 1996, Wow, udah lama banget ya? ya, kurang lebih sekitar 27 tahun saya bekerja, dan tempat bekerja saya tuh Pindah-pindah nih? pindah-pindah. Dan itu punya cerita tersendiri. Kalau dulu mulai dari pegawai tidak tetap, saya kebetulan di Kabupaten Bengkulu Utara. Pertama sekali saya bertugas tuh dulu di Puskesmas Lubuk Pinang. Wah, jauh ya Bu ya? Batasan Padang. Waktu itu masih Kabupaten Muko-Muko masih gabung dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian pernah juga bertugas di Puskesmas Pematang 3. Nah, sekarang udah gabung ke Benteng. Kemudian tahun 2005 saya ditugaskan menjadi pegawai negeri sipil di Rumah Sakit M. Yunus. Di sana saya sekitar 12 tahun. Kemudian saya ditempatkan dan dipercaya untuk di Rumah Sakit Jiwa ini baru 7 tahun. Baru 7 tahun, tapi PNS-nya berarti udah dari tahun 2005 ya Bu ya? Udah lama banget nih. Gimana sih perasaannya ketika ini kan berarti transisi dari kita tamat kuliah gitu ya, dinyatakan sebagai seorang bidan nih, terus bisa langsung mengabdi negara walaupun mungkin dari sebelum PNS sampai jadi pegawai tetap gitu ya. Itu gimana sih Bu perasaannya? Proses panjang itu? Dulu ketika baru kami tuh tamat sekolah perawat kesehatan namanya, sekolah SPK. Itu memang umur saya masih muda, Mbak. Masih 17 tahun, kemudian saya menempuh pendidikan bidan 1 tahun. Jadi kebetulan waktu itu umur masih 18 tahun. Memang tidak kuliah karena dari pemerintah itu mengejar untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan di waktu itu ya. Ya terasa saya sebagai memang mengabdi di masyarakat, karena memang yang kita hadapi itu masyarakat yang memang berbagai bentuk, berbagai karakter, kepribadian. Terus apa lagi nih ketika menjadi seorang bidan ini? Tapi banyak sukanya ini jadi seorang bidannya, karena dengan usia yang muda seperti itu, relatif muda saya waktu itu, saya bisa berbaur dengan pasien, ketemu ibu yang perlu diperhatikan, ibu hamil, kemudian bayi-bayi. Waktu itu juga saya ada ketemu pasien-pasien dengan kurang gizi. Ya banyaklah pengalaman kita. Di puskesmas juga kita kerjasama dengan bagian gizi, laboratorium dan sebagainya. Kemudian ditempatkan di Rumah Sakit M. Yunus, itu beda lagi ceritanya. Beda ceritanya ya. Beda lagi ceritanya. Kita tidak ketemu lagi dengan keluarga, tapi kita bertemu dengan individu yang sakit. Itu banyak lagi pengalamannya sampailah di sini. Nah bedanya kalau misalnya lagi mengurus gitu ya pasien-pasien kemarin dari desa terus juga rumah sakit, sekarang udah lebih spesifik lagi nih ya, rumah sakit jiwa. Itu gimana sih perasaannya? Apalagi kan tentunya ini kan shiftnya pasti gantian gitu ya, waktunya juga pastinya lumayan nih menyita waktu. Itu gimana sih? Kita di rumah sakit jiwa ini sama sebenarnya dengan di rumah sakit M. Yunus, itu 3 shift, pagi, sore, dan malam. Kawan-kawan kita di sini walaupun cewek-cewek, walaupun perempuan, tapi tetap dinas malam juga. Kalau dinas malam itu kan dari jam 8 malam sampai jam 8 paginya ketemu shift, tekanan shift dengan yang shift pagi.
awal-awal saya bertugas di sini mungkin karena image-nya rumah sakit jiwa nih pasien-pasien yang memang gangguan ya, pasti ya pertama-tamanya ada rasa takut. Tapi ketika saya menjalani, malah enak sebenarnya di sini karena pasien-pasien di sini terbilang unik. Nah, kenapa unik? Karena kita di sini tidak hanya orang dengan gangguan jiwa saja, di sini ada orang yang gangguan mental, gangguan emosi, mungkin ada juga di sini pasien-pasien rehabilitasi narkoba, kemudian ada pasien anak-anak autis. Itu malah lebih unik lagi karena memang ilmu keperawatan itu kan ilmu yang memerlukan seni tinggi sebenarnya. Benar. Kalau menghadapi pasien yang lagi depresi bagaimana, menghadapi pasien yang memang lagi istilah kami itu berhalusinasi bagaimana, itu kan ada trik-triknya tersendiri, ada ilmu keperawatannya tersendiri. Awalnya takut tapi kesini-sininya malah enak, enjoy ya. Kita tuh bebas mengekspresikan bagaimana perasaan kita karena kita harus siap mental juga untuk menghadapi orang yang seperti itu. Kitanya juga harus lebih aware sama kesehatan mental juga ya Bu ya, untuk bisa menghandle gitu ya pasien-pasien yang di sini, terutama juga membutuhkan kita banget nih kan, bahwa mereka juga pengen sembuh, pengen kembali lagi beraktivitas normal gitu ya. Benar.